Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, NIM saya 1820121. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran IPA terpadu tipe integrated. Yang pertama adalah pengertian. Pembelajaran integrated atau terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai bidang studi yang mencerminkan dunia nyata, merakit atau menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda dengan harapan siswa akan belajar dengan baik. Pembelajaran terpadu tipe integrated atau keterpaduan adalah tipe pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Pembelajaran yang beranjak dari suatu tema tertentu sebagai pusat perhatian yang digunakan untuk memahami gejala-gejala dan konsep lain, baik dari bidang studi yang bersangkutan maupun dari bidang studi lainnya. Selanjutnya ada karakteristik model integrated. Model pembelajaran terpadu ini menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Model pembelajaran integrated atau terpadu mempunyai ciri khusus, yakni memadukan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda tetapi inti topiknya sama. Kemudian, pertama kali guru menyeleksi konsep-konsep, keterampilan dan sikap yang diajarkan dalam satu semester dari beberapa bidang studi. Selanjutnya dipilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara berbagai bidang studi. Kemudian pada model ini, tema yang berkaitan dan tumpang tindih merupakan hal terakhir yang ingin dicari dan dipilih oleh guru dalam tahap perencanaan program. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran integrated. Yang pertama, pada tahap awal, guru hendaknya membentuk tim antar bidang studi untuk menyeleksi konsep-konsep, keterampilan-keterampilan, dan sikap-sikap yang akan dibelajarkan dalam satu semester tertentu untuk beberapa bidang studi. Kemudian langkah berikutnya dipilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang mempunyai keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara beberapa bidang studi. Kemudian bidang studi yang diintegrasikan misal biologi, kimia, dan fisika. Nah, di sini ada gambar model pembelajaran IPA terpadu tipe integrated. Gambarnya seperti ini. Ini adalah tema sinar matahari dan kehidupan di bumi. Kemudian saya ambil contoh penerapan model pembelajaran IPA terpadu tipe integrated pada subtopik fotosintesis. Nah, fotosintesis berasal dari kata foto yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti penyusunan. Jadi fotosintesis adalah proses penyusunan dari zat organik H2O dan CO2 menjadi senyawa organik yang kompleks yang memerlukan cahaya. Nah, di sini cahayanya ada di mata pelajaran fisika. Kemudian molekul-molekul dan unsurnya, yaitu zat-zat penyusunnya tadi ada di mata pelajaran kimia. Kemudian fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan yang mempunyai klorofil, yaitu pigmen yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari. Nah, proses-proses biokimianya tadi ada di biologi, yaitu pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, fotosintesis adalah suatu proses biokimia yang dilakukan tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri untuk memproduksi energi terpakai atau nutrisi dengan memanfaatkan energi cahaya. Fotosintesis memiliki dua macam reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Fotosintesis ini terjadi di dalam kloroplas. Kloroplas merupakan organel plastid yang mengandung pigmen hijau daun atau klorofil. Nah, selanjutnya di sini ada modelnya.
Di dalam pembelajaran fotosintesis sendiri terdapat konsep saling keterpaduan dari berbagai disiplin ilmu. Yang pertama ada mata pelajaran biologi, materi pokoknya ada pertumbuhan dan perkembangan, kemudian indikatornya. Yang pertama menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang kedua menyebutkan faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Kemudian yang kedua ada mata pelajaran fisika, materi pokoknya ada cahaya, indikatornya yakni merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan sifat-sifat perambatan cahaya. Yang kedua menjelaskan hukum pemantulan dan pembiasan yang diperoleh melalui percobaan. Yang ketiga ada mata pelajaran kimia, materi pokoknya yakni perbandingan molekul dan unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur dan molekul senyawa. Indikatornya yang pertama menjelaskan dengan simbol perbedaan antara molekul unsur dan senyawa. Yang kedua menunjukkan beberapa contoh molekul sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.